Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aludin Ahnaf dan kedua teman saya yaitu Mbak Dwi Sintia dan Mbak Riha Miski akan mempresentasikan tentang produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Dalam materi kami mencakup 3 bagian, yaitu 1. Produk penghimpun dana, yang kedua produk penyaluran dana, dan yang ketiga adalah produk jasa keuangan. Jadi langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengantar produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Jadi begini teman-teman, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, menjaminkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank notes. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank syariah juga melakukan berbagai kegiatan, yaitu penghimpun dana, pembiayaan, dan transaksi lainnya seperti tabungan, deposito, giro, dan lain-lain. Nah, masuk yang materi yang kedua, yaitu produk penghimpun dana. Produk penghimpun dana ialah berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam penerapan produk ini dilaksanakan melalui akad wadiah dan mudharabah. Baik, kita lanjutkan, yaitu pada produk-produk penghimpunan dana dalam lembaga keuangan syariah. Itu menggunakan 2 prinsip, yang pertama wadiah, yang kedua mudharabah. Kita bahas yang wadiah terlebih dahulu. Prinsip wadiah yang diterapkan dalam wadiah ada wadiah yad domanah, itu diterapkannya dalam produk rekening giro, dan wadiah domanah. Wadiah domanah ini berbeda dengan yang amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sementara itu dalam hal wadiah yad domanah, pihak yang dititipi itu bertanggung jawab atas keutuhan barang titipan tersebut dan boleh menggunakannya. Adapun ketentuan umum dari produk ini adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan atau kerugian. Yang kedua, bank dimungkinkan untuk memberikan bonus kepada pemilik dana, namun itu tidak termasuk dalam kesepakatan di awal. Lalu, yang ketiga, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lainnya yang telah disepakati bersama. Lalu kita lanjut ke yang prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua jika ada mudharib, pemilik dana, ada usaha yang nanti hasilnya bisa dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab qabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito seperti deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu skema penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam lembaga keuangan syariah. Nah, seperti yang telah tertera di gambar, itu terdapat 3 pelaku. Yang pertama itu ada investor, yang kedua ada bank, yang ketiga ada mitra usaha. Nah, kita masuk ke skema yang pertama dahulu, itu tentang penghimpunan dana. Nah, dari mana bank ini mendapatkan dana selain dari modal? Selain dari modal, bank mendapatkan dana dari investor atau sang pemilik modal. Investor ini
menghimpunkan atau menabungkan uangnya itu di bank dengan, kalau di skema ini dijelaskan dengan investasi mudharabah. Lalu investor mendapatkan feedback bagi hasil dari bank. Nah, setelah bank mendapatkan dana dari investor, bank ini nanti yang akan mengelola bagaimana produk jasa keuangan ini nanti bisa berjalan. Ini yang dimaksud dengan sistem mudharabah kedua, yaitu bank melakukan akad mudharabah dengan mitra usaha yang lain. Namun di sini tidak hanya akad mudharabah saja, ada menggunakan akad jual beli dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, produk penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam berbagai kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Ada 3 prinsip produk penyaluran dana. Yang pertama, prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli yang dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Dan yang kedua, prinsip sewa atau ijarah, transaksi yang dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Serta yang terakhir yaitu prinsip bagi hasil atau syirkah. Dan yang terakhir yaitu produk jasa keuangan syariah. Ada beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Yang kedua, kafalah, itu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga yaitu syarf, yaitu atau layanan jasa perbankan, jual beli valuta asing jalan. Yang keempat yaitu fardu, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Yang kelima itu ran, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan yang keenam terakhir itu hiwalah atau transaksi mengalihkan utang piutang.